Ya, sahabat Muslim, Aceh ini menyimpan banyak sekali tempat destinasi wisata yang mungkin banyak orang belum tahu ya. Salah satu bagiannya yaitu Kabupaten Aceh Tengah ini di Takengon juga banyak sekali destinasi tempat wisata yang sahabat Muslim ya pastinya harus coba datang kemari. Bukan hanya orang warga Aceh, warga belahan Indonesia dari manapun ya silahkan main ke Takengon karena ini tempatnya nyaman sekali, asik sekali ya, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia lainnya. Dan salah satu keistimewaannya ini ada Danau Laut Tawar. Ini juga ini luar biasa ya, kalau kita lihat tidak kalah dengan ada danau-danau yang ada di Indonesia seperti Danau Toba, kemudian juga Danau Singkara yang ada di Sumatera Barat. Sumatera Barat gitu ya. Dan kita saat ini memang berada di tepi Danau Laut Tawar yang Masya Allah ini luas, Pak Bang Arif yang sudah lama di sini begitu Pak Abu ya. Dan kita pindah tempat ini sahabat Muslim karena tadi tuh ada alhamdulillah kita di apa namanya diberkahi hujan, tapi kita harus berteduh demi berlangsungnya syuting kita ini untuk melanjutkan pembahasan kita ya. Kredit kulkas bikin panas gitu. Dan tadi juga kita sudah mendengarkan sebagian cerita dari Bang Arif ya, bagaimana beliau tuh ternyata awalnya sampai pada titik merasa iba. Ada cerita dari nasabah yang tidak tega ataupun tidak sampai hati harus ditagih, ditarik gitu kredit TV-nya ya, televisi ya. Pak Abu dulu mungkin ada tanggapan tidak Pak soal titik balik dari Bang Arif ini yang merasa iba, manusiawi kah atau ada tanggapan begitu Pak Abu? Ya, kalau Bang Arif ini termasuk orang yang memang manusiawi lah ya. Artinya ada perasaan tidak tegaan juga begitu. Tapi kalau kawan-kawan yang lain kalau kita lihat bisa kasar, bisa frontal. Bahkan terkadang kita dipermalukan di depan orang ramai. Nah itulah dia seperti yang sering kita sampaikan, terhina di siang hari itu sesuai dengan hadis Nabi. Namun kalau Pak Arif mungkin karena ya itulah Allah kadang memberikan hidayah barangkali kan membolak-balikkan hati. Memang mau hijrah begitu. Jadi memang udah dikasih signal. Dikasih ini coba perasaan kamu bagaimana sekiranya kalau kamu terjadi seperti itu, kira-kira begitulah yang disampaikan Allah. Nah perasaan itu muncul kan begitu. Mungkin barangkali ada doa dari istri kali, doa dari orang tua atau dari Pak Arif sendiri, dari konsumennya mendoakan begitu. Jadi itulah mungkin awal-awal daripada kita berhijrah. Ya itu. Oke Bang Arif, mungkin bisa dilanjutkan lagi ceritanya nih Bang, sampai tahap kemudian Abang memutuskan untuk keluar. Nah, jadi sebelum ke sana ada satu kejadian yang menurut saya lucu ya. Ketika saya menjadi pelaku riba pada saat itu. Setuju dengan apa yang disampaikan Pak Abu. Kebanyakan itu kita dipermalukan. Sama halnya memang dulunya ada ya, pernah saya itu sampai yang memang ya karena tekanan dari perusahaan, target harus tercapai. Nah jadi ya kebanyakan sih mendoakan yang tidak baik sebenarnya. Ini pengalaman ya. Bagi saya sih lucu, saya pada saat itu berdua dengan salah satu sales, kami pergi ngaji, pulang entah kenapa tiba-tiba yang bawa sepeda motor ini sales tersebut nih. Nah, jadi tiba-tiba dia tertidur. Sedang bawa motor tertidur. Sampai pada akhirnya kami jatuh masuk ke kolamnya warga. Jadi itu satu pengalaman yang memang pada saat itu cukup memalukan sebenarnya. Tapi setelah kita introspeksi diri, kita flashback, mungkin ini doa dari konsumen yang tadi kita tagih mungkin disumpahi gitu ya, sumpah serapah gitu ya. Sumpah serapah. Jadi seperti itu. Nah, yang
eh, membuat miris kita sekarang, kebanyakan tadi saya sampaikan, banyak para pelaku riba itu selalu mencari pembenaran, apalagi di bisnis elektronik ini kan kebanyakan mereka lihat ceramah-ceramah di medsos itu kan sepotong-sepotong gitu loh, sepotong-sepotong. Contoh, kredit barang itu boleh gitu. Jadi akibat nonton yang sepotong-sepotong tadi itu yang menjadi pegangan buat mereka, bahwasanya pekerjaan ini ya halal. Itu menurut saya, karena memang ini saya alami dengan beberapa rekan, bahkan saya sudah sampaikan, ya sudah, ini usia kita nggak tahu, usia kita tidak tahu, udahlah kita akhiri pekerjaan ini. Nah, ketika proses resign itu juga saya ada di telepon ya oleh salah seorang pimpinan saya untuk meyakinkan saya bahwasanya pekerjaan ini halal. Kurang lebih hampir 2 jam dia telepon saya, dia keluarkan ya Pemikiran-pemikiran ya, yang mencoba mempengaruhi gitu ya. supaya saya balik lagi. jangan resign gitu. Ya pada saat itu saya nggak mau debat, ya saya tidak mau debat, ya saya tetap pada pendirian saya gitu. Oh, kita juga punya hak kok untuk mengundurkan diri, punya hak. Ya pada akhirnya saya tetap seperti itu. Saya bertahan dengan niat saya, bahkan saya coba posting di medsos. Saya posting tentang riba. Sebenarnya tujuannya bukan untuk menyindir pihak lain, tidak. Kita simpan untuk sebagai bahan kita baca-baca dan untuk direnungkan. Tapi ternyata ada pihak-pihak yang memang tidak senang gitu. Sampai pernah suatu sore, ya setelah pulang kerja ya, dari pihak HRD itu WA saya tuh, ya, dia kirim pesan, dia tanya kenapa postingnya seperti itu. Ya saya sampaikan memang pekerjaan ini dilarang. Pekerjaan ini dilarang. Sampai pada akhirnya saya sampaikan kalau memang ibu tidak senang dengan apa yang saya post ke medsos, ya silahkan, kalau memang mau diberhentikan silahkan berhentikan, saya malah bersyukur gitu. Akhirnya mereka, ya jangan begitu Pak Hari, ini bisa kita bicarakan baik-baik ya. Makanya tadi saya sampaikan proses cukup panjang dari bulan Juni 2018 sampai Juni 2019 1 tahun ya. baru selesai alhamdulillah. Baik. Nah itu pun karena ya mungkin ikut anjuran dari kawan-kawan saudara-saudara di masyarakat tanpa riba, berdakwah. Setiap ketemu ya kita sampaikan. Bahkan beberapa pekan yang lalu ada tawaran kembali ya untuk kembali bergabung, ya kembali bergabung. Tapi secara singkat padat saya sampaikan, mohon maaf Pak, Tuhan saya melarang. Nah itu yang saya sampaikan. Jadi ketika saya sampaikan seperti itu, mereka sudah tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Jadi memang niat saya berhijrah ya untuk yang terbaik lah. Karena pengaruhnya ke anak-anak juga nanti. Sampai di situ dulu Bang Arif. Pak Abu mungkin ada tanggapan tidak dari bagaimana proses Bang Arif tadi kemudian untuk meyakinkan dirinya keluar dari masalah pekerjaan beliau yang ada kaitannya dengan riba. Ya, begini Bang Abror, kalau orang soleh itu setan itu atau iblis itu tetap menggoda.
tetap menggoda. Dari orang durjana sampai orang solih. Namun kalau setan menggoda orang solih itu bukan disuruhnya kau mencuri, enggak. Kau berzina, bukan itu yang disuruhnya atau menggoda menyuruh berzina atau kembali ke riba. Sementara kan Bang Arif sudah ini kan. Itu, tapi bagaimana secara berlahan-lahan dibujuknya, dirayunya. Kita udah keluar dari riba nih. Ya kan? Keluar dari riba. Ya seperti tadi di medsos ada tanggapan diajak kembali lagi oleh atasan, mungkin ditawarin. Nanti kan ada bisikan-bisikan setan. Ambil aja begitu. Kalau kita nggak tuh kuat-kuat iman, nggak kuat-kuat teguh pendirian kita dan kita di luar daripada orang-orang yang solih ataupun orang-orang yang di komunitas riba ini batal banyak soalnya orang-orang yang terjebak kembali kepada riba setelah dia hijrah. Oke. Kalau dari cerita Bang Arif tadi ya, sahabat muslim ya, ini tadi kan kaitannya lebih banyak ke pengalaman batin ya, Bang Arif ya. Maksudnya bagaimana abang ada perasaan-perasaan merasa bersalah, berdosa. Nah, ada tidak kaitannya dengan apa ya, misalnya kerugian-kerugian secara materi yang abang alami dari kejadian-kejadian yang abang lakukan dari pekerjaan tersebut ya. Kalau dari cerita-cerita sebelumnya kan ada misalnya nih tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba secara materi ini ada saja kejadian-kejadian gitu ya Pak Abu ya. Nah dari Bang Arif sendiri ada tidak secara materi yang abang rasakan ini abang kehilangan, terpuruk begitu sampai akhirnya kemudian abang menyadari oke, saya mau keluar dari pekerjaan ini. Tapi setelah jeda nanti kita akan lanjutkan ceritanya kan. Nanti di segmen terakhir sahabat muslim tetap di program Bebas Hutang, kami akan segera kembali untuk Anda.